Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya NJA. Kita akan belajar mengenai membuat form dalam web programming. Nah, di dalam form ini ada beberapa komponen, yaitu tag form pertama. Nah, ini strukturnya seperti ini. Ada tag form, actionnya ini menuju ke file mana, kemudian metodenya apa, dan anytype ini media type yang akan dikirim seperti apa. Misalkan actionnya ke file apa, kita tulis di sini. Kemudian metodenya misalkan ada post atau get gitu. Misalkan post, tulis post di sini, terus end type. Nanti misalkan ada gambar, misalnya multimedia seperti itu. Kemudian ada text box, ini inputan untuk teks ya, berupa teks, beda karakter, string atau simbol atau huruf ya, atau angka. Format seperti ini, tag input type sama dengan teks, name namanya apa, nama variabelnya, kemudian value-nya apa. Kemudian ada text area, ini sama inputan type, inputan teks, tapi lebih luas areanya. Di sini, ini biasanya untuk teks yang lebih panjang, yang seperti paragraf seperti itu. Kemudian, ini strukturnya ada text area, rows, ini dia berapa baris ke bawah ya. Kemudian ada calls, ini kolomnya, ini ada berapa panjangnya, ukurannya, kemudian namanya apa, nama variabelnya, kemudian ditutup dengan /tag area. Kemudian ada area button, ini inputan untuk pilih salah satu. Misalkan kalau seperti jenis kelamin kan tidak bisa pilih dua ya, jadi harus satu. Kemudian ini strukturnya input type sama dengan radio, name-nya, nah variabelnya apa, kemudian value isinya apa, terus diisi nih. Nanti tampilan pilihannya apa. Kemudian ada combo box. Combo box itu untuk pilihan yang diklik terus muncul scroll ke bawah ya. Ini strukturnya dia pakai select ya, select namanya apa, kemudian value-nya apa. Nah, terus nanti pilihannya ada di sini di tag option. Option pertama, option kedua, kemudian ditutup dengan /select. Kemudian ada checkbox, ini pilihan yang dapat dipilih lebih dari satu. Nah, inputannya pakai input type sama dengan checkbox, nama variabelnya apa. Nah, kemudian ada value on checked. Nah, ini kalau misalkan ingin tampilannya langsung terchecklist, maka pakai checked. Kalau enggak, nggak usah pakai ya. Kemudian ada submit. Ini adalah inputan untuk tombol submit atau tombol kirim. Seperti itu. Ini strukturnya adalah input type sama dengan submit. Name-nya submit misalkan. Kalau name itu terserah kita ya, mau namakannya apa. Yang penting kita ingat nanti untuk pemanggilannya. Kemudian value-nya submit. Kemudian ada tombol reset nih ya. Reset adalah untuk menampilkan tombol reset. Jadi ini untuk membatalkan. Formatnya input type, reset, name-nya apa, misalkan reset, kemudian value, reset. Nah, kita akan coba membuat tampilan input seperti ini. Ada nama, kita pakai komponen-komponen yang tadi ya. Nama menggunakan input text, kemudian jenis kelamin menggunakan radio button, status menggunakan combo box, kemudian hobi menggunakan checkbox, dan kemudian alamat menggunakan text area. Kemudian ada tombol submit dan tombol reset, seperti itu. Nanti tampilannya akan sesuai nih dengan inputan yang saya buat. Ada Gia, perempuan, mahasiswa. Nanti statusnya ada pelajar, mahasiswa, atau karyawan. Hobinya apakah ngoding, ataukah desain, ataukah healing. Ini bisa pilih salah satu, ataukah tidak pilih sama sekali, itu bisa. Kemudian ada alamat, yang namanya Jakarta, kemudian di submit, maka tampilannya nanti akan sesuai. Tampilannya akan seperti ini. Namanya Gia, jenis kelamin perempuan, status mahasiswa, hobinya ketiganya ngoding, desain, healing. Alamatnya Jakarta. Ini ada hyperlink. Kita pakai tag ahref ya. Ini menuju ke sini lagi ya, ke tampilan input lagi. Kalau misalkan ingin input lagi seperti itu. Nah, kita akan coba nih untuk membuat form inputnya ya. Kita simpan di htdocs, saya simpan di sini ya, 2002 wp1 form input
saya namakannya .php. Nah, judulnya latihan form. Nah, tadi kalau form tentunya ada tag form ya. Kemudian actionnya nih mau kemana nih? Mau menuju ke file apa? Nanti ya kita belum buat. Kemudian metodenya kita pakai post. Kalau actionnya nanti misalkan kita mau menuju ke file form output.php. Ini untuk script untuk tampilannya ya. Namanya form_output.php. Kita buat dulu deh. Simpan form output.php. Nah, ini udah tersedia, kita scriptnya nanti. Nah, pertama tadi ada inputan nama. Kemudian jenis kelamin. Kemudian ada status. Kemudian hobi dan alamat. Ini ya. Nah, untuk nama kita pakai inputnya text, name-nya nama, ya. Kemudian jenis kelamin kita pakai inputnya tadi, kita lihat radio button ya. Input type radio. Namanya untuk jenis kelamin misalkan Jekyll. Value yang pertama adalah laki-laki. Kita tulis nih tampilannya laki-laki. Kemudian ada pilihan yang kedua, jenis kelamin juga namanya samakan ya, karena kan nanti yang terbaca hanya satu. Perempuan. Nampilnya juga perempuan. Nah, selanjutnya untuk status tadi kita pakai combo box. Combo box itu pakai select. Namanya status. Kemudian optionnya apa aja? Option pertama pelajar. Kemudian option kedua mahasiswa. Option ketiga karyawan misalnya. Nah, selanjutnya hobi. Hobi ini tadi pakai box ya. Check box. Namanya hobi. Kemudian value-nya tadi ada apa aja nih? Ngoding, desain, healing. Ngoding. Kemudian nanti yang ditampilkan ngoding. Yang kedua desain. Yang ketiga healing. Nah, beda radio button dengan checkbox kan, kalau radio button hanya dipilih salah satu ya, nanti tampilannya salah satu aja. Tapi kalau checkbox kan bisa pilih ketiganya, bisa tidak pilih sama sekali, bisa pilih dua seperti itu. Jadi namanya kalau misalkan namanya harus beda. Misalkan hobi 1, hobi 2, hobi 3 tidak bisa namanya sama, atau bisa kita pakai array agar nanti mempersingkat untuk tampilannya di output. Kita pakai array ya. Misal itu. Selanjutnya untuk
Alamat kita pakai text area, namanya alamat. Kita pakai rows-nya sama dengan 3 aja ya, 3 baris ke bawah. Kemudian ada lagi tombol ya. Pertama tombol submit. Kemudian ada tombol reset. Namanya reset. Kita tambahkan value-nya reset. Nah, sampai sini kita mau coba running. Tadi ada di folder ini, kemudian kita buka form input. Nah, tadi ini ya tampilannya masih ke samping, kita pakai BR ya, tag BR untuk agar dia ke bawah di sini. BR, kita coba refresh. Nah, dia kan ke bawah tuh. Terus di sini, kemudian di sini dan setelah alamat kita pakai 2 kali deh. Kita lihat. Nah, ini ya sudah rapi ke bawah. Atau kalian mau lebih rapi lagi, bisa pakai tabel ya. Jadi untuk nama, jenis kelamin, status, hobi, alamat ini ada di kolom 1. Kemudian untuk isiannya atau inputannya ada di kolom 2, itu lebih rapi. Cuma ini saya lebih simple aja. Nah, nanti ini kalau diklik submit setelah saya isi ya, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nih. Kalau reset nanti berarti akan kosong kembali seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat script untuk tampilannya. HTML ini tampilan output. Nah, sekarang kita deskripsikan dulu variabelnya. Kita pakai string nama untuk menyimpan kiriman nama ya. Nah, misalkan di sini nih dia mengirim inputan nama dengan namanya adalah nama. Dikirim ke form output dengan metodenya post. Nah, di sini dia terima ya, tapi untuk menyimpannya dengan disimpan di variabel .nama. Jadi nanti pas dicetak yang dipanggil adalah string nama, seperti itu ya. Kemudian saya kopas dulu. String jk post. Ini yang di tanda kutip ini adalah name yang di form input ya. Kemudian string lagi tadi status. Kemudian tadi ada hobi ya. Hobi nanti karena pakai array kita pakai nanti ke belakangannya. Kita ke alamat dulu. Alamat. Nah, tampilannya kita mau pakai tabel biar rapi ya. Pertama
masukkan tabel beserta baris beserta kolomnya seperti biasa ya. Nah, ini saya copy aja nih biar cepat. Ada 5 tampilan untuk nama, kemudian untuk jenis kelamin, kemudian untuk status, kemudian untuk hobi, dan untuk alamat. Nah, sekarang kita tinggal panggil nih. Tampilkan nama. Nah, seperti itu ya. Nanti maka tampilan nama yang diinputkan ada di sini ya. Ada di kolom ketiga setelah nama, seperti itu. Atau kalau misalkan tidak mau mendeskripsikan variabel di sini, tidak mau pakai variabel, langsung post, tulis post nama, masukkan di sini, itu bisa aja ya. Tapi saya mau pakai variabel aja biar pemanggilannya lebih mudah seperti itu ya. Selanjutnya, saya copy deh biar cepat. Ini untuk artikel, kemudian untuk status, kemudian untuk alamat. Nah, sebenarnya kalau untuk variabel terserah kalian ya. Misalkan mau disingkat misalkan string nm untuk menyimpan nilai nama, kemudian string jk untuk jenis kelamin, string st untuk status, itu boleh. Yang penting nanti pemanggilan di sini harus sesuai dengan variabel yang kalian buat di atas seperti itu. Ya, ini harus sesuai ya, string nama, string jk, string status, string alamat. Nah, kemudian string hobi nanti kita pakai array di sini ya. Kenapa pakai array? Karena kalau misalkan pakai if itu nanti akan panjang kalau misalkan hobinya banyak. Hobinya misalkan 10, 11, 12 gitu ya. Nanti if-nya panjang ke bawah. Tapi kalau pakai array cukup beberapa baris aja nanti scriptnya seperti itu. Kita agak maju ya ini pembelajarannya ke array, ke percabangan. If it set, kita cek dulu apakah ada nilai yang dikirim berupa hobi. Kemudian jika ya, berarti kita gunakan misalkan variabel string hobi untuk menyimpan nilai yang dipost dari form input tadi, yaitu hobi. Terus kita pakai perulangan. Saya udah belajar perulangan kan ya? Nah, untuk string ini adalah variabel array-nya. Misalkan kita inisialisasikan untuk nilai i adalah 0, dari 0 ya. Kemudian string i lebih kecil dari hobi. Bentar ya. Kemudian string i plus plus. Kemudian tampilkan di echo string hobi yang dimaksud. Terus ini saya pakai BR ya, biar tampilannya ke bawah tidak nyambung ke samping.
udah nih kayak gini aja. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita isi itu pengecekan ya. Kita cek dulu apakah ada nilai hobi yang dikirim ya atau di post dari form input. Nah, jika ya, kita buat variabel hobi, string hobi untuk menyimpan nilai hobi tersebut. Nah, kemudian kita lakukan perulangan dengan membuat variabel i untuk menyimpan nilai misalkan awalnya 0 ya, kemudian string i lebih kecil dari count hobi, maksudnya hobinya ada berapa di input time, misalkan ada 5, berarti ada 5 yang disimpan dalam i, seperti itu. Kemudian i plus berarti bernaik, kemudian ditampilkan nih echo string hobi, string i ini maksudnya menampilkan hobi yang dipilih ada berapa, misalkan 2 berarti ditampilkan 2, misalkan 3 berarti ditampilkan 3, seperti itu ya. Nah, ini coba kita running apakah jalan. Misalkan Gia perempuan, statusnya mahasiswa, hobinya ngoding, desain, dan healing, alamatnya Jakarta. Kita submit. Nah, tampil ya, nama Gia, jenis kelamin perempuan, status mahasiswa, hobinya ngoding, desain, healing, Jakarta. Kita tambahkan hyperlink di bawah table. Href tujuannya ke form input .php, kemudian teksnya input lagi, tutup dengan /a. Nah, untuk tabelnya kita rapihkan ya, kasih border, kemudian kita kasih biar agak luas, kasih cell padding sama dengan 10. Kita refresh. Nah, nama Gia, jenis kelamin perempuan. Nah, ini lebih rapi ya. Kemudian ini ada hyperlink. Mau input lagi atau enggak? Kalau input lagi berarti klik nih input lagi. Kita akan coba yang lain ya. ABC, laki-laki, pelajar, hobinya ngoding aja. Alamatnya Bogor. Submit. Nah, sesuai ya. Seperti itu. Oke, demikian. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.